Salam selamanya. Selamat bertemu kembali di udara lewat ibadah kita pada malam hari ini. Jangan lupa saudaraku, kunjungi channel saya yang ada di YouTube dengan nama Pendeta Eka Sirait. Dukung kami dalam pelayanan dengan menekan tombol subscribe, di like, di komen, dan dibagikan juga. Sekali lagi, kunjungi channel saya yang ada di YouTube dengan nama Pendeta Eka Sirait. Dukung dalam pelayanan dengan menekan tombol subscribe. Jikalau masih berwarna merah, kalau sudah hitam jangan lagi. Lalu di like, di komen, dan dibagikan juga. Ibadah live streaming ini, saudaraku, bagikan kepada teman-teman Facebook, ajak nonton bareng, sama-sama melayani Tuhan. Haleluya. Kita sama-sama melayani Tuhan. Pergunakan pulsa yang ada, data saudaraku yang ini Tuhan. Biar semakin banyak jiwa-jiwa yang diberkati. Bapa, kami datang untuk memuji, menyembah, dan meninggikan nama-Mu. Semua anak-anak-Mu yang sedang mengikuti ibadah live streaming ini dimanapun mereka berada, mari Engkau melawat mereka, Engkau mengurapi. Bahkan HP yang mereka pakai untuk mengikuti ibadah live streaming ini, Engkau mengurapi. Kuasa Allah turun bagi kami semua. Api kebangunan rohani turun bagi kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Rinduku
kau berarti bagi Yesus, kau berarti bagiku. Haleluya, 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 haleluya. Oh, oh, glory, haleluya. Hosana bagi Yesus Raja mulia. Hosana bagimu ya Allahku, haleluya. Kau lingkupi kami dengan kemuliaan-Mu. Kau penuhi kami dengan urapan baru-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Kau sungguh baik, Kau sangat baik, Kau amat baik. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus, nama yang ajaib, Allah yang luar biasa, Allah yang dahsyat. Yesus, Engkau Allah yang menyembuhkan. Yesus, Engkau Allah yang memberi kekuatan bagi kami. Haleluya, glory. Terima kasih Bapa, terima kasih, terima kasih. Betapa dalam cinta kasih-Mu, besar anugerah-Mu, rahmat-Mu, pertolongan-Mu bagi kami. Haleluya, haleluya, glory, haleluya. Mengalirlah kuasa dari surga bagi kami, urapan baru-Mu bagi kami, lawatan-Mu bagi kami. Haleluya, glory, haleluya. Panji Kristus ditinggikan di tempat ini, kerajaan-Mu berdiri bagi kami. Haleluya, oh, glory, haleluya. Yesus, Engkau ajaib bagi kami. Yesus, Engkaulah sandaran dalam hidup ini. Yesus, Engkau andalan bagi kami. Yesus, Engkau yang terbaik, yang termanis
bagi kami Tuhan Yesus. Kami percaya semua anak-anak-Mu dimanapun mereka berada yang sedang mengikuti ibadah live streaming ini diurapi oleh Tuhan, bahkan kami yang melayani juga diurapi oleh Tuhan. Segala pekerjaan setan iblis jahat yang mencoba untuk mengganggu suasana ibadah kami ini, mencoba menghalangi hadirat Tuhan turun bagi kami, segala intimidasi daripada setan kami ikat, patahkan, hancurkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau setan iblis jahat tidak bisa mengganggu kami, sebab ada malaikat Allah, ada darah Kristus yang membungkus kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Bagaimana kabar saudaraku semua yang ada pada saat malam hari ini? Saudaraku yang ada di kota Medan, yang ada di Jakarta, di Jawa, di Bandung, bahkan juga yang ada di Kalimantan. Saudaraku yang ada di Sulawesi, baik Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, dan bagaimana yang ada di Bali? Apa kabar? Saudaraku yang ada di Papua, bagaimana saudaraku yang ada di Papua? Saudaraku baikkah, sehatkah? Dan yang ada di Bandung, yang ada di Pulau Jawa semuanya, kabar saudaraku seperti apa? Yang ada di Pematang Siantar, kabar sehat? Yang ada di Malaysia, Sabah, yang ada di Singapura, Thailand, Hong Kong, ya, yang ada di Inggris, di Belanda, bahkan di Irak, di Jepang. Shalom buat kita semuanya. Saya percaya semua saudaraku baik-baik. Dan teman-teman dari grup yang ada di Toraja saat sekarang ini, bagaimana kabar saudaraku? Bahkan di seluruh Indonesia, saya percaya kita semuanya diberkati Tuhan. Kita akan naikkan pujian sukacita bagi Tuhan. Kita akan nyanyikan lagu sukacita. Kunjungi channel saya. Kunjungi channel saya yang ada di YouTube dengan nama Pendeta Eka Sirait. Dukung di dalam pelayanan dengan menekan tombol subscribe, di like, di komen, dan dibagikan juga. Dan ibadah live streaming ini bagi teman-teman grup, dan ajak nonton bareng supaya banyak jiwa-jiwa yang diberkati oleh Tuhan. Haleluya.
bersukacita. Sebab Tuhan Yesus itu baik. Dia telah menunjukkan kasih setianya bagi kita. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kembali katakan dari awal bersama-sama. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Pujilah Tuhanku selama-lamanya. Pujilah Tuhanku, Dia baik buat saya. Oh, pujilah Tuhanku selama-lamanya. Ku tak dapat balas cintanya Tuhanku. Sekali lagi katakan. Pujilah Tuhanku selama-lamanya. Pujilah Tuhanku, Dia baik buat saya. Oh, pujilah Tuhanku selama-lamanya. Ku tak dapat balas cintanya Tuhanku. Ku berjalan ke Kanaan, ku berjalan ke Kanaan, ku berjalan ke Kanaan, ku berjalan sampai ke Kanaan, ku berjalan ke Kanaan, ku berjalan ke Kanaan, ku berjalan ke Kanaan, ku berjalan sampai ke Kanaan, ku berjalan ke Kanaan, ku berjalan ke Kanaan, ku berjalan ke Kanaan, ku berjalan sampai ke Kanaan, ku berjalan sampai ke Kanaan. Haleluya. Pertandingan kita adalah menuju kota Kanaan. Sebab itu berlomba-lomba jangan menoleh ke kanan ke kiri, tetapi luruskan pandangan kita ke depan. Sebab di sana sudah tersedia mahkota kemuliaan dari Tuhan Yesus Kristus. Barang siapa yang bertahan sampai pada kesudahannya, maka dialah yang berhak untuk mendapatkan pohon kehidupan itu atau berkat yang dijanjikan oleh Tuhan.
Kita akan naikkan pujian untuk dari awal bersama-sama. Firman Tuhan itu pesawat Allah yang hantar jiwaku ke surga. Mari buka hati saudaraku untuk firman Tuhan. Karena itulah tiket bagi kita untuk menuju surga. Barang siapa yang mau mendengar dan melakukan firman Allah, maka mereka akan selamat. Kembali katakan dari awal pujian ini, haleluya. Firman Tuhan itu pesawat Allah yang hantar jiwaku ke surga. Firman Tuhan, firman Tuhan itu pesawat Allah yang hantar jiwaku ke surga. Oleh percaya saya diterbangkan dengan Roh Kudus ke surga. Oleh percaya saya diterbangkan dengan Roh Kudus ke surga. Sekali lagi, oleh percaya, oleh percaya saya diterbangkan dengan Roh Kudus ke surga. Dengan Roh Kudus ke surga. Terima kasih, kami telah siap untuk diberkati dengan kebenaran firman-Mu. Engkau mengurapi kami semua dan Engkau mengurapi hamba-Mu. Berkati firman-Mu yang akan kami dengar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Sukacita saudaraku. Saya percaya semuanya kita dilawat oleh Tuhan.
diberkati oleh Tuhan. Jangan lupa kunjungi channel saya yang ada di YouTube dengan nama Pendeta Eka Sirait. Tekan tombol subscribe, di like, di komen, dan dibagikan juga. Malam hari ini sementara kita mengikuti ibadah live streaming, mari sama-sama kita melayani Tuhan. Bagikan, ayo berlomba-lomba, bagikan di grup, bagikan teman-teman Facebook, atau ajak nonton bareng, supaya banyak jiwa-jiwa yang diberkati oleh Tuhan pada malam hari ini. Mari kita akan membuka Alkitab kita, saudaraku. Untuk menjalani hari-hari kehidupan kita saat sekarang ini. Seperti di awalnya tadi saya katakan, barang siapa yang bertahan pada kesudahannya, maka dia akan selamat. Dan dialah yang berhak untuk mendapatkan pohon kehidupan itu. Saudaraku, semua manusia pasti memiliki rencana, baik 1 tahun ke depan, 2 tahun ke depan, atau 5 tahun ke depan. Ada planning, ada rencana yang akan dikerjakan. Namun seringkali rencana itu gagal oleh karena situasi dan kondisi. Contohnya, sebelum tahun 2020, mungkin saudaraku sudah memiliki banyak rencana yang akan saudaraku kerjakan untuk tahun 2020. Waktu 2019 saudaraku tuh punya rencana. Nanti tahun 2000 saya punya rencana untuk bikin ini, bikin itu, bangun sana, bangun sini, mau buka usaha ini, buka sana, dan lain sebagainya. Tetapi rencana yang sudah saudaraku rencanakan dengan matang, ada mungkin yang mengalami kegagalan, tertunda, nggak jadi, oleh karena wabah corona ini. Namun apapun rencana yang tertunda itu, rencana yang gagal itu, saudaraku tidak perlu khawatir. Orang yang berani gagal adalah orang yang mau maju. Saya ulang, orang yang berani gagal adalah orang yang mau maju. Semua usaha yang ada di dalam dunia ini, ketika akan dimulai, pasti mengalami kegagalan. Pertama gagal dulu, kedua gagal, ketiga terus berhasil. Mari kita akan membuka Alkitab kita dari Amsal 19. Amsal 19 ayat 21. Amsal 19 ayat 21. Banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Banyak rancangan, banyak rencana ke depan, tetapi kembali kepada firman Allah, tetaplah keputusan Tuhan atau tetaplah rencana Tuhan yang terlaksana. Kenapa? Karena rencana Tuhan itulah yang terbaik. Itu sebabnya saudaraku, segala sesuatu yang saudaraku akan kerjakan, segala sesuatu saudara yang akan lakukan, duduk terlebih dahulu di kaki Tuhan, bertanya, yang walaupun rencana itu baik, tujuan untuk hal yang baik,
tetap harus duduk di kaki Tuhan, bertanya kepada Tuhan, kira-kira Tuhan, ini rencanaku untuk melakukan sesuatu ini, sebutkan namanya, apakah Engkau izinkan atau tidak? Sebab kalau Tuhan tidak izinkan, walaupun itu untuk yang baik, kalau Tuhan tidak izinkan, yang ada gagal, dan kita pun akan capek. Maka dari itu, saudaraku, di dalam rencana itu, di dalam mengalami kegagalan itu, seperti saya katakan tadi, rencana-rencana atau pekerjaan yang kita sedang kelola pasti mengalami kegagalan. Jangan takut dengan kegagalan itu. Sebab apa? Tuhan tidak membiarkan kita. Mari kita buka di dalam Filipi pasal 4 ayat 6. Filipi pasalnya yang ke-4 ayat 6. Bisa tolong saya untuk baca? Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Iya. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga yang akan engkau kerjakan. Itu maksudnya. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu itu. Apa keinginan hatimu untuk engkau kerjakan? Beritahukan kepada Allah. Akan berangkat kemana engkau? Beritahukan kepada Allah. Saya masih teringat dengan peristiwa cabo, cakar bongkar, atau pakaian second. Kalau di Tanjung Balai Asahan, Sumatera Utara, itu namanya bal. Dari Malaysia dikirim itu 1 pack. Kalau 1 pack itu 1 kontainer bisa sampai 40 bal atau 50 bal. Keuntungannya itu wow, luar biasa, saudaraku. Keuntungannya luar biasa. Kenapa? Barang-barang itu, pakaian-pakaian bekas itu dari Malaysia dikirim ke Tanjung Balai Asahan. Dari Tanjung Balai Asahan baru dikirim ke seluruh Indonesia. Jadi toke-toke bal di sana namanya. Pengusaha-pengusaha bal itu wow, kaya-kaya, saudaraku. Mereka punya rencana, beli tanah di sana, bikin sawit, bangun gudang di sana, bikin sampai lantai 5, bangun gudang sebesar-besarnya. Punya rencana untuk semakin maju ke depan usaha itu. Tetapi pertanyaannya, adakah Tuhan izinkan rencana itu? Ya, sampai mereka pinjam uang dari bank untuk membangun gudang bal. Mereka pinjam uang, saudaraku. Dan apa yang terjadi? Ada yang sudah selesai dibangun gudang, ada yang belum selesai dibangun gudang itu. Tiba-tiba langsung tidak bisa lagi dengan bebas. Dirajia, ditangkap. Dan akhirnya para pengusaha-pengusaha bal itu banyak mengalami kerugian. Yang tadinya mereka sudah memberanikan diri pinjam uang dari bank untuk bangun gudang, untuk menambah modal, akhirnya gigit jari, banyak yang stres. Kenapa? Karena memikirkan untuk bayar cicilan ke bank. Gudang sudah selesai dibangun dengan besar-besar, tetapi pakaian second di stop. Gigit jari, saudaraku. Sombongnya luar biasa. Ketika masih diizinkan itu masuk, luar biasa sombongnya, saudaraku. Bicara semena-mena, tidak takut akan Tuhan. Dia nggak pandang lagi kepada siapa dia bicara. Tetapi ingat, apakah
rencana itu rencana Tuhan. Maka dari itu saudaraku, kalau memang selaras dengan rencananya Tuhan yang kita rencanakan, jangan takut mengalami kegagalan. Kalaupun ada kegagalan, karena selaras rencananya kita dengan Tuhan, pasti ada pertolongan dari Tuhan. Karena itu ujian daripada iman. Mari kita lihat di dalam Ayub 42. Ayub 42 ayatnya yang kedua. Ya. Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Yang kuat sekali lagi. Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Iya. Tidak ada rencananya Tuhan yang gagal. Apabila rencana kita selaras dengan rencananya Tuhan, sekalipun menghadapi masalah di dalam rencana itu dan tidak akan mengalami kegagalan, karena ada Tuhan yang menyertai, memberkati. Tidak akan tutup, saudaraku. Jikalau memang selaras dengan rencananya Tuhan. Apapun itu, iblis berusaha untuk coba mengganggu usaha itu, mengganggu rencana saudaraku. Ini kan iblis sekarang sedang berusaha untuk memporak-porandakan rencana anak-anak Tuhan dengan adanya COVID ini. Tahun 2019, anak-anak Tuhan pasti sudah punya rencana. Saya akan melayani lebih maju lagi. Saya akan beribadah lebih setia lagi. Saya akan ikut sekolah teologi. Saya akan melakukan ini untuk Tuhan. Saya akan ini untuk Tuhan. Semua untuk Tuhan. Tetapi rencana itu tiba-tiba buyar. Mau melayani di gereja, tiba-tiba ibadah harus dari rumah. Seolah-olah gagal rencana kita, saudaraku. Tidak. Iblis berusaha untuk menggagalkan itu, tetapi karena rencana itu selaras dengan rencananya Tuhan, pasti ada pertolongan dari Tuhan. Tiba waktunya nanti Tuhan akan memberikan kembali waktu untuk kita yang lebih indah lagi, duduk di kaki Tuhan, datang beribadah di gereja, melayani Tuhan dengan setia. Amin. Saya tahu anak-anak Tuhan dari tahun 2019 itu pasti punya rencana untuk ikut Tuhan, untuk iring Tuhan lebih sungguh-sungguh lagi. Tahun 2020 nanti aku mau mendukung pekerjaan Tuhan, aku mau memberi lebih banyak lagi, aku mau memberkati lebih banyak lagi, aku akan perhatikan pelayanan-pelayan Tuhan yang ada di desa-desa, yang ada di pedalaman, yang ada di pelosok-pelosok. Mungkin saudaraku sudah punya rencana seperti itu, tetapi apa yang terjadi? Apa yang terjadi dengan rencana itu? Pekerjaan pas-pasan uang masuk. Sudah gak ada lagi uang masuk, tinggal gaji tok. Lalu apakah akan berhenti rencanamu itu? Tidak, saudaraku. Terus jalankan rencanamu itu, jangan takut gagal, sebab ada tangan Tuhan yang kuat, yang menolong engkau dan memberkati engkau. Segala rencana-rencana yang baik, rencana yang selaras dengan Tuhan, sampai kapanpun iblis tidak akan tinggal diam. Dia berusaha untuk menggagalkannya, tetapi gak perlu takut. Karena memang mau menakutkan kegagalan ini. Tapi saudaraku gak perlu takut, sebab ada Tuhan di sana, ada Yesus di sana. Jangan engkau berkata, aduh, padahal 2019 itu saya sudah punya rencana akan memberi untuk pekerjaan Tuhan, akan mendukung pekerjaan Tuhan yang ada di pelosok-pelosok. Aduh, gagal deh. Tidak, saudaraku.
Semuanya itu atas seizin Tuhan untuk melihat apakah engkau tetap di dalam rencanamu itu, atau engkau tarik kembali rencanamu itu. Tetap. Tetap. Yakin dan percaya pembelaan Tuhan ada. Amin. Yakin dan percaya pembelaan Tuhan ada. Seringkali saya berikan satu ilustrasi begini. Untuk dalam satu usaha, saudaraku, perhatikan seekor harimau. Kalau harimau ingin menangkap mangsa, dari tempat dia berdiri nggak langsung lompat, tapi dari tempat dia berdiri itu dia mundur. Kenapa dia mundur? Untuk mendapatkan lompatan yang lebih jauh supaya bisa dapat itu mangsa. Demikian juga dengan usaha kita. Mungkin sedikit mengalami kegagalan, mundur sedikit, bukan berarti stop atau berhenti, tetapi mundur sedikit akan mendapatkan lompatan atau keberhasilan yang lebih besar lagi. Ujian selalu ada. Sama seperti Maria dan Marta. Tadi malam firman Tuhan tentang Lazarus. Mereka berkata, lama sekali kau Tuhan datang, kau andalan kami, kau sandaran kami. Kalau sekiranya kau ada pada waktu Lazarus sakit, dia tidak akan mati. Tapi kau yang menjadi andalan kami, kau tidak datang. Dan sesudah di dalam kubur 4 hari kau baru datang. Lama sekali, sudah terlambat Tuhan. Sudah terlambat. Kalau seandainya waktu Lazarus sakit, lalu di situ Tuhan Yesus datang, memang si mujizat sembuh, tetapi ada lompatan yang lebih jauh, yang lebih besar yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Terlambat dia datang 4 hari. Lazarus sudah dalam kubur. Lalu dia bilang apa? Angkat batu itu. Marta bilang, Tuhan, dia sudah berbau. Angkat batu itu. Lalu Tuhan Yesus memanggil Lazarus. Lazarus, keluarlah. Dan orang yang melihat takjub dan berkata, dia hidup. Besar mujizatnya? Besar. Kalau menurut kita tadi itu mundur, seolah-olah tidak ada pertolongan. Berhenti sudah sampai di situ, sudah mati kok. Sama-sama ada mujizat, saudaraku. Ketika Lazarus sakit, Yesus datang pasti sembuh, mujizat. Tetapi mujizat yang lebih besar yang dikerjakan Tuhan Yesus dengan keterlambatannya yang datang itu. Yang sudah mati bangkit. Jangan katakan terlambat Tuhan, sudah mati, sudah tutup. Sudah tutup. Nggak mungkin lagi dilanjutkan, nggak mungkin lagi maju. Sudah tutup loh. Tetapi ingat, seperti Lazarus bangkit kembali. Mujizat yang lebih besar yang Tuhan kerjakan. Karena apa? Selaras dengan rencana Tuhan. Dan ada pertolongan, ada perlindungan, ada pembelaan dari Tuhan. Jangan takut dengan kegagalan. Karena kegagalan akan membawa mujizat. Lazarus gagal untuk disembuhkan ketika sakit, tetapi tidak gagal untuk dibangkitkan ketika dia mati. Amin, saudaraku. Amin. Usahamu kah yang saat ini sedang berhenti? Yang engkau sudah rencanakan matang-matang dari tahun 2017 mungkin, 2018 mungkin, tiba-tiba sekarang stop. Seperti Lazarus, Tuhan akan memanggil engkau. Dan engkau akan datang untuk menerima kemenangan itu.
Tuhan akan bilang, angkat batu itu yang menindih usahamu, yang membuat usahamu itu mati. Angkat batu itu, kata Tuhan. Dan engkau akan berteriak, hidup kembali. Hidup kembali usaha itu. Hidup kembali pekerjaan itu. Amin. Saya tadi WA salah satu dari anggota grup yang ada di Tanjung Balai Asahan. Mereka berjualan di sana. Saya tanya dia, Ibu, bagaimana suasana di pasar sekarang engkau berjualan? Aduh, Ibu Pendeta, sepi sekali sejak ada COVID. Itu rencana iblis untuk mematikan usaha anak-anak Tuhan. Tetapi Tuhan akan berkata, angkat batu itu. Dan Tuhan memanggil namamu. Dan engkau akan keluar menjadi seorang pemenang. Hidup kembali usahamu. Amin. Amin. Saudaraku, dimanapun engkau berada yang sedang mengikuti ibadah live streaming ini, usahamu apapun itu, hari ini mungkin sedang berhenti. Tetapi ingat, ada pertolongan Tuhan. Katakan, usahaku bangkit sebab Tuhan telah menggulingkan batu itu. Penyakitku sembuh sebab Tuhan Yesus telah menggulingkan batu itu. Katakan itu berkali-kali. Karena apa? Ketika kita mengucapkan kata-kata berkat, itu sedang bekerja kalimat itu untuk menciptakan. Sebagaimana Tuhan Allah dengan kata-kata menciptakan kita anaknya, maka kita pun juga dengan perkataan kita mengucapkan kata-kata berkat. Jangan ada kata-kata kutuk. Katakan kata-kata berkat. Terima kasih Tuhan, engkau telah menggulingkan batu itu sehingga seperti Lazarus yang hidup, maka usahaku itu hidup kembali, pekerjaanku itu hidup kembali, karirku itu hidup kembali, penyakitku ini mati dan aku sehat panjang umur. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dia mampu. Bagi manusia memang mustahil. Bagi manusia mustahil. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Itu. Dia bangkitkan kembali usaha yang sudah mati itu. Dia bangkitkan kembali. Amin. Dia bangkitkan kembali usaha yang sudah mati itu. Tidak ada yang mustahil bagi Dia. Katakan dari tempat engkau duduk, usahaku yang sudah mati itu dibangkitkan Tuhan kembali. Dipulihkan Tuhan, ekonomiku dipulihkan Tuhan, dibangkitkan Tuhan. Tidak ada yang mati. Sebab Tuhan Allah tidak pernah punya rencana yang buruk terhadap kita anak-anaknya. Rancangannya, rancangan penuh pengharapan, penuh keberhasilan. Amin. Itulah rencananya Tuhan. Mari kita naikkan pujian.
hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Malam hari ini Tuhan bekerja untuk memulihkan usahamu. Jangan takut dengan kegagalan, sebab rencanamu, rancanganmu selaras dengan rancangannya Tuhan. Dan rencananya Allah tidak pernah gagal. Yang walaupun iblis berusaha untuk menggagalkannya, tetapi rancangan Allah tidak pernah gagal di dalam hidup kita ini. Teruslah maju, jangan patah semangat. Sekalipun engkau mengalami goncangan di dalam rencanamu itu, sekalipun seolah-olah sudah mati apa yang sedang engkau kerjakan itu, tetapi ingat, seperti perumpamaan yang saya sampaikan tadi, harimau mundur sedikit, beberapa langkah untuk mendapatkan lompatan yang lebih jauh lagi. Ketika seolah-olah sedang mati usahamu itu, maka seperti Lazarus, untuk adanya mujizat yang lebih besar yang membuat orang takjub akan kuasa Tuhan. Dia tidak pernah kehilangan akal dan tidak pernah putus asa, karena dia Yesus Allah yang mampu dan yang tahu bagaimana cara untuk menolong, menyelamatkan setiap usahamu. Dia tahu. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Lewat kebenaran firman-Mu pada malam hari ini, kami diyakinkan, kami diteguhkan, kami dikuatkan, kami dihiburkan, semangat kami bangkit kembali, bahwa apa yang sudah mati dalam hidup kami ini
Sebagaimana Engkau berkata untuk Lazarus, gulingkan batu itu, angkat batu itu, dan Engkau memanggil Lazarus, maka mujizat terjadi, dan itu terjadi bagi kami. Engkau sedang mengangkat batu yang menindih di setiap persoalan, di setiap usaha anak-anak Tuhan, di setiap kesehatan anak-anak Tuhan. Batu itu hari ini Tuhan telah angkat, dan Engkau panggil nama kami semua anak-anak-Mu, dan kami akan keluar menjadi pemenang, membawa mujizat daripada Allah. Dalam nama Tuhan Yesus, mujizat itu terjadi, ekonomi dipulihkan, setiap usaha, perusahaan, pekerjaan yang sudah mati dihidupkan kembali oleh kuasa nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan penyakit yang sudah divonis oleh dokter, dikatakan tidak bisa sembuh, tetapi malam hari ini dijawab oleh Tuhan, sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Engkau sehat, engkau sembuh dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada perkara yang mustahil. Cintamu memuaskan kami, janjimu itu ya dan amin, yang membangkitkan semangat kami, sukacita kami. Terima kasih Bapa buat pemulihan yang Engkau telah kerjakan bagi kami. Terima kasih buat pemulihan itu. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Segala apa yang mati dalam diri kami ini, Engkau telah bangkitkan kembali. Setiap usaha anak-anak Tuhan, baik itu yang kecil ataupun besar, usaha di kaki lima, di pasar atau di mana saja, semuanya dibangkitkan, semuanya dipulihkan oleh kuasa nama Tuhan Yesus Kristus. Itu terjadi bagi kami semua. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Tidak Engkau biarkan anak-anak-Mu menunggu terlalu lama. Tidak Engkau biarkan anak-anak-Mu menunggu terlalu lama. Sebab Engkau Yesus tak bisa mengulur-ulur waktu. Janji-Mu tepat, tidak pernah terlambat. Kau yang berjanji, maka Kau yang menggenapinya. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu ini. Selesai sudah ibadah kami pada malam hari ini. Kami bersyukur Engkau telah menyertai, dan kami akan tutup ibadah ini. Kami terima segala berkat berkelimpahan, kejayaan, keberhasilan, kesehatan, umur panjang itu menjadi bagian kami bersama. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudaraku, jangan lupa kunjungi channel saya yang ada di YouTube dengan nama Pendeta Eka Sirait. Dukung kami dalam pelayanan dengan menekan tombol subscribe kalau masih berwarna merah. Kalau sudah hitam jangan lagi. Di like, di komen, dan bagikan juga. Dan ibadah live streaming ini juga bagikan kepada teman-teman grup atau teman-teman Facebook saudaraku, dan ajak nonton bareng supaya banyak jiwa-jiwa yang diberkati. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semuanya. Salam.